Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruri Junonita dengan NIM 1903545 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas C. Baiklah Ibu dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan hasil belajar menggunakan model guided discovery learning dan guided inquiry learning materi ikatan kimia dengan teknik diskusi bus group. Di mana judul tersebut dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu materi ikatan kimia, di mana materi ikatan kimia memiliki banyak perhitungan, konsep, dan juga rumus. Sehingga materi ikatan kimia dianggap materi yang sulit oleh peserta didik. Dan sudah saya lakukan menyebar angket di Solok Selatan kepada beberapa orang guru, sehingga didapatkan 70% dari 10 orang guru kimia menyatakan bahwasanya rata-rata hasil belajar peserta didik pada kategori sedang dan di bawah KKM. Sehingga dibutuhkan model pembelajaran yang tepat dan juga efektif dengan menggunakan teknik diskusi bus group. Selanjutnya yaitu materi ikatan kimia, itu akan dilakukan perbandingan dua model, yaitu model guided discovery learning dan juga model guided inquiry learning, di mana menggunakan teknik diskusi bus group. Dan juga penelitian ini akan dilakukan di SMAN 5 Solok Selatan. Model pembelajaran yang kurang tepat sehingga materi ini dianggap sulit. Sehingga model yang belum sepenuhnya dalam menuntun peserta didik untuk memahami materi dengan mudah. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu membandingkan model pembelajaran yang tepat dengan teknik diskusi bus group. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, di mana yang pertama yaitu hasil belajar peserta didik mengalami penurunan selama pandemi dan materi ikatan kimia yang dianggap sulit. Yang kedua yaitu keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran masih kurang. Yang ketiga yaitu guru mengalami kesulitan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat serta efektif untuk materi ikatan kimia. Selanjutnya yaitu batasan masalah, di mana mengungkapkan guru mengalami kesulitan dalam menentukan model pembelajaran yang efektif dan tepat digunakan pada materi ikatan kimia, sehingga dilakukan perbandingan hasil belajar model guided discovery learning dan juga guided inquiry learning dengan teknik diskusi bus group menggunakan instrumen set-top ikatan kimia di SMAN 5 Solok Selatan. Hasil belajar yang akan diteliti yaitu ranah kognitif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan hasil belajar peserta didik materi ikatan kimia menggunakan model guided discovery learning dan guided inquiry learning, serta model pembelajar manakah yang tepat dan juga efektif untuk digunakan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengungkapkan model yang tepat dan efektif pada materi ikatan kimia dengan membandingkan hasil belajar model guided discovery learning dan guided inquiry learning dengan teknik diskusi bus group menggunakan instrumen set-top ikatan kimia. Manfaat penelitian sendiri yaitu bagi guru sebagai acuan bagi guru dalam mendiagnosa model pembelajaran yang tepat digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik yaitu sebagai tolak ukur kemampuan belajar peserta didik pada materi ikatan kimia, dan juga diharapkan peserta didik lebih giat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kajian teori, di mana pada kajian teori akan membahas model guided discovery learning, yang kedua model guided inquiry learning, yang ketiga teknik diskusi bus group, dan juga karakteristik materi ikatan kimia. Yang pertama yaitu model guided discovery learning. Model guided discovery learning adalah metode yang dalam kegiatan pembelajarannya melibatkan peserta didik secara langsung, aktif secara mandiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses penemuan tersebut. Dibutuhkan guru untuk menjadi fasilitator atau pembimbing. Di mana sintak dari guided discovery learning sendiri itu adalah yang pertama motivation and problem presentation, yang kedua yaitu data collection, yang ketiga yaitu data processing, selanjutnya verification dan closure atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu kelebihan ataupun kekurangan dari model discovery learning ini, yaitu yang pertama kelebihannya dapat mendorong peserta didik dalam meningkatkan untuk menambah
penguasaan keterampilan dalam proses kognitif peserta didik. Selanjutnya, model ini mendorong peserta didik untuk merasakan jerih kerasnya penyelidikan atau menemukan keberhasilan, bukan juga kegagalan. Selanjutnya yaitu model ini memberikan tempo pada peserta didik supaya bergerak maju sesuai dengan kemampuan dirinya. Adapun kekurangan dari guided discovery learning ini yaitu model ini tidak efektif untuk diterapkan di kelas besar. Selanjutnya, kemungkinan strategi ini tidak akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpikir kritis. Yang selanjutnya kita masuk ke model guided inquiry learning, di mana model guided inquiry learning sendiri atau penyelidikan terarah, yaitu supaya untuk meningkatkan pengembangan keterampilan proses kerja sama antar tim. Selain itu, model ini juga meningkatkan interaksi peserta didik dengan materi, tetapi juga peserta didik dengan teman-temannya, peserta didik dengan pendidik, dan juga meningkatkan keterlibatan langsung peserta didik, serta berpikir tingkat tinggi. Di mana sintak dari guided inquiry learning sendiri yang pertama yaitu orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, dan juga aplikasi. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari guided inquiry learning sendiri. Di mana kelebihannya yaitu dalam proses model ini penyajian informasi diubah menjadi pengolahan informasi. Selanjutnya pemberian teacher center berubah menjadi student center dan mampu membuat peserta didik akan memanfaatkan berbagai macam sumber belajar. Dan serta kekurangannya yaitu yang pertama dituntut untuk fasilitator. Model ini membutuhkan fasilitator sumber belajar yang memadai dan model ini kurang efektif untuk belajar dalam kelas besar juga. Selanjutnya yaitu teknik diskusi bus group, di mana teknik diskusi bus group sendiri yaitu cara pembahasan masalah yang dalam pelaksanaannya siswa dibagi dalam kelompok kecil antara 4 sampai 5 orang membahas suatu masalah yang diakhiri dengan penyampaian hasil pembahasan oleh setiap juru bicara pada kelompok besar atau kecil. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik materi ikatan kimia, di mana materi ikatan kimia merupakan materi kimia SMA yang dipelajari pada semester ganjil. Berapa uraian materi dari materi ikatan kimia? Yang pertama yaitu kestabilan atom, selanjutnya yaitu struktur Lewis, selanjutnya yaitu pengecualian dan kegagalan kaidah Octet, selanjutnya yaitu ikatan ion, selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu terbagi dua, yaitu ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Adapun ikatan logam, geometri molekul, interaksi antar molekul. Selanjutnya yaitu hasil belajar, di mana hasil belajar salah satu parameter yang paling sering digunakan untuk mengukur keterampilan kognitif siswa. Jadi hasil belajar merupakan pernyataan tentang apa yang dipahami atau diketahui setelah selesai belajar. Dan pengukuran kemampuan kognitif siswa dapat ditinjau berdasarkan pernyataan hasil belajar tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sihadi Darmo Wiharjo DKK 2019 yang berjudul The Comparison Between the Effectiveness of Guided Discovery Model and Inquiry Model for Early Childhood Education Student. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Atikah DKK 2018 yang berjudul The Effect of Guided Inquiry dan Modified Free Inquiry Learning Model on Student Higher Order Thinking Skill for the Topic of Human Respiratory System at SMA Negeri 1 Pelabuhan Deli.
Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Liano DKK 2019 yang berjudul perbedaan hasil belajar menggunakan model pembelajaran guided inquiry dan guided discovery di kelas 11 MIPA SMA Negeri 6 Banjarmasin. Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Selvi DKK 2020 yang berjudul perbedaan hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa yang dibelajarkan menggunakan inquiry terbimbing dan discovery learning, di mana penelitian 1, 2, dan 3 itu mengarah kepada peneliti mengatakan model yang paling tepat digunakan adalah model guided inquiry learning. Sedangkan pada penelitian yang keempat, itu peneliti mengatakan bahwasannya model pembelajaran yang paling tepat digunakan pada materi ikatan kimia yaitu model guided discovery learning. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana yang pertama yaitu materi ikatan kimia, di mana harapannya yaitu pembelajaran bersifat student center dan hasil belajar meningkat. Sedangkan faktanya yaitu pembelajaran bersifat teacher center dan hasil belajar masih rendah. Sehingga permasalahan yang terjadi yaitu pembelajaran masih bersifat teacher center dan guru belum mengetahui secara signifikan model yang tepat digunakan pada materi ikatan kimia. Sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pun menurun. Sehingga didapatkan solusi yaitu menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sehingga diberikan yaitu pertama langkah penelitian adalah model pembelajaran discovery learning dan guided inquiry learning. Sehingga hasil penelitiannya yaitu kelas dibagi menjadi 2 yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Di mana kelas eksperimen 1 yaitu menggunakan model guided discovery learning, sedangkan kelas eksperimen 2 menggunakan model inquiry learning. Sehingga dari perbandingan 2 kelas tersebut dengan model yang berbeda didapatkan dibandingkan hasil belajar peserta didik menggunakan set-top ikatan kimia. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian ini yaitu hasil belajar kelas eksperimen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta didik materi ikatan kimia setelah diberikan model pembelajaran guided discovery learning dan guided inquiry learning. Selanjutnya yaitu jenis dan desain penelitian, di mana jenis dan desain penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain penelitian quasi eksperimen desain. Di mana yang pertama yaitu dilakukan perlakuan guided discovery learning atau A1 dan guided inquiry learning itu A2. Dibandingkan hasil belajar menggunakan set-top ikatan kimia, di mana tinggi B1, sedang B2, dan rendah B3. Dan dibuat dalam bentuk tabel, sehingga dapat dengan mudah dilakukan desain penelitiannya. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil. Selanjutnya, tempat penelitian direncanakan akan dilaksanakan di SMA Negeri 5 Solok Selatan. Selanjutnya itu populasi dan juga sampel. Pertama populasi. Populasi di sini yaitu semua peserta didik kelas 11 IPA semester ganjil pada tahun ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 5 Solok Selatan. Selanjutnya sampel yaitu 2 kelas eksperimen, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya yaitu variabel dan data. Variabel sendiri yaitu variabel bebasnya atau independen, yaitu model pembelajaran guided discovery learning dan juga guided inquiry learning. Sedangkan variabel terikatnya atau dependen yaitu hasil belajar peserta didik yang meliputi ranah kognitif kelas 11 IPA di SMA Negeri 5 Solok Selatan yang didapatkan dari hasil set-top ikatan kimia. Selanjutnya yaitu data, di mana data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, berupa angket dan juga nilai tes hasil belajar ranah kognitif.
Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama dilakukan tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan juga yang terakhir yaitu tahap akhir. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian yaitu tes hasil belajar berupa set-top ikatan kimia berbentuk soal esai. Yang kedua yaitu analisis soal, di mana set-top sendiri yaitu Structured Essay Diagnostic Test of Chemistry merupakan instrumen tes diagnostik kimia terstruktur dalam bentuk soal esai yang tersusun sedemikian rupa mencakup konsep dasar hingga konsep yang paling kompleks. Tingkat pemahaman siswa seputar konsep ikatan kimia dapat diinvestigasi dengan lebih mudah menggunakan instrumen ini. Dikatakan lebih mudah dalam hal analisis karena soal-soal dalam set-top ini menuntut jawaban yang terbatas dan juga terarah menurut Fitriza et al. 2020. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data dilakukan yang pertama uji normalitas dan juga uji homogenitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, di mana rumusnya yaitu ketuntasan individu sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dikalikan dengan jumlah skor total dan dikali 100%. Sedangkan rumus yang digunakan untuk melihat ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah ketuntasan klasikal sama dengan jumlah siswa yang tuntas dikali jumlah siswa dalam kelas dan dikali 100%. Baiklah Ibu dan juga teman-teman, mungkin sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan juga teman-teman.